Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu bi umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu al-alamah al-imam Jalaluddin Muhammad ibni Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Syarhil Waraqat wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita sudah bahas tentang qarinah dan sedikit telah kita bahas tentang majaz. Ada 3 macam qarinah. Apa saja? Qarinah, maaf. 3 macam haqiqah. Haqiqah apa saja? Haqiqah lughawiyah. Kemudian haqiqah syar'iyyah. Dan yang ketiga haqiqah urfiyah. Haqiqah lughawiyah itu adalah makna yang ditetapkan oleh sahibul kalam atau ahlul lughah. Kalau lughahnya bahasa Arab berarti ya sahibul lughah al-arabiyyah, dan tidak dialihkan ke makna yang lain. Jadi sesuai dengan makna bahasa. Misalkan as-shalah bermakna ad-doa, berdoa, bi khairin, untuk suatu hal yang baik. Dan yang kedua haqiqah syar'iyyah. Ada yang berpendapat haqiqah syar'iyyah itu adalah majaz. Tapi insyaallah pendapat yang rajih dalam hal ini adalah haqiqah syar'iyyah itu ya haqiqah, yaitu makna yang dialihkan dari makna lughah ke makna syar'i oleh pembuat syariat, yakni Allah dan Rasulnya. Contohnya as-shalah bimana al-ibadah al-makhsusah, ibadah tertentu, awaluha takbiratul ihram wa akhiruha as-salam. Kemudian haqiqah urfiyah, makna yang dialihkan dari lughah, haqiqah lughawiyah, ke hakikat atau pengertian menurut urf atau kebiasaan. Ada urf umum, ada urf khusus. Urf umum misalkan dabah, yang pada awalnya itu adalah setiap hewan yang melata di atas bumi, dialihkan menjadi al-hayawan zatu arba, yang punya 4 kaki. Dan ada juga haqiqah urfiyah khas, ya, khassah, yaitu pengertian yang dirumuskan oleh bidang-bidang tertentu secara khusus. Jadi dialihkan dari makna bahasa ke makna urf menurut fan atau bidang tertentu. Misalkan fa'il, maf'ul bih, ya dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu hadis ada sahih, hasan, dhaif. Dhaif ada mursal, ada mu'dal, ada mursal khafi, ada mudallas dan sebagainya yang kemarin kita pelajari. Dia masuk dalam haqiqah urfiyah khassah. Nah, kita lanjutkan di halaman 20. Wa qurriba sidqu ta'rifil majazi ala ma dzukira bi annahu istu'mila nafyu mithlil mithli. Bukan ya? Betul ya? Fi nafyil mithli. Wa su'alil qaryati fi su'ali ahliha. Nah, ini masih sambungan.
sebelumnya ya sudah kita bahas selain haqiqah itu majaz. Dan majaz yang sudah kita bahas ada dua. Yang pertama adalah majaz apa? Majaz ziyadah, tambahan. Contohnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun jua yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Huruf kaf pada ayat ini adalah kaf ziyadah, kaf tambahan, yaitu huruf kaf yang tidak dimaknai. Karena kalau dimaknai menjadi tidak ada sesuatu semisal Allah Ta'ala. Karena kaf itu bermakna misal, jadi double misal. Nah justru itu muhal, sudah dibahas, itu mustahil, tidak masuk akal. Dan yang kedua adalah majaz nuqson, majaz yang dihilangkan. Contohnya was'alul qaryata, bertanyalah kepada kampung. Padahal kampung tidak bisa bicara, tidak bisa menjawab pertanyaan, sama seperti rumput yang bergoyang, tidak bisa menjawab pertanyaan. Berarti ada yang dihapus, ada yang kurang dari kalimat itu. Nah, kalimat lengkapnya adalah was'alu ahlal qaryati, bertanyalah kepada penduduk kampung. Nah, diurai di sini tadi ya, yang tadi dibacakan wa qurriba sidqu ta'rifi, yang qurriba didekatkan atau diselaraskan, sidqu ta'rif kebenaran definisi, al-majaz itu majaz alama dzukira, atas apa yang telah disebutkan, bi annahu stu'mila, bahwasanya ia majaz itu digunakan, ustu'mila digunakan untuk apa? Nafyu mithli, menafikan, memisalkan pemisalan, fi nafyil mithli, pada penafian keserupaan. Nafyu mithlil mithli, menafikan serupa dengan keserupaan, berarti apa maksudnya? Tidak seperti dia. Berarti apa artinya? Tidak seperti dia. Berarti seperti, ya kan? Kalau seperti dia, berarti itu memang seperti. Kalau seperti dia, berarti kan tidak seperti. Kan seperti dia. Ada Wengku, ada Zaid, ada Faiz. Faiz itu seperti Wengku. Berarti seperti tidak? Kalau Zaid seperti Wengku, seperti ya, semisal kan. Tapi kalau Faiz seperti Wengku, berarti tidak seperti Wengku kan. Nah, kok lalu ada laisa, berarti tidak seperti Wengku. Berarti artinya apa? Seperti Wengku. Nah, mudah-mudahan paham. Jadi kalau laisa kamitslihi syai', kalau K-nya diartikan seperti, berarti tidak seperti Allah. Berarti seperti Allah. Kalau seperti Allah, berarti ada yang semisal Allah.
supaya tidak ada yang semisal Allah, maka kafnya itu harus menjadi kaf zaidah atau ziyadah. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Wa su'alil qaryati fi su'ali ahliha. Nah, itu untuk contoh yang majas nukson. Dan bertanya kepada kampung itu bertanya pada penduduk kampung. Was'alu ahlal qaryati. Khalas, itu bahasan dua jenis majas. Wal majazu bin naqli kal ghaiti fi ma yakhruju minal insani nuqila ilaihi an haqiqatihi wa hiyal makanul mutmainnu tuqda fihi hajatu bihaitsu la yatabadaru minhu urfan illal khariju. Majas naql. Naql itu artinya dialihkan, ya, menukil, mengutip, mengalih, menyalin, itu juga naql, memfotokopi, menaql. Seperti ghaid. Apa itu ghaid? Fima yakhruju minal insan, yaitu sesuatu yang keluar dari manusia, feses. Nah, ghaid itu nukila, dialihkan, dinukil, ilaihi, padanya, an haqiqatihi, dari hakikatnya, ya, makna lughahnya, maksudnya hakikatnya, makna lughahnya, yakni haqiqah lughawiyah. Apa hakikah lughawiyahnya? Wahiyal makanul mutmainnu, yaitu tempat yang rendah. Mutmainnu itu rendah, tenang bisa juga, karena tempatnya itu sepi, ya, tempat bertenang-tenang. WC, kalau di WC jadi tenang, makanya di WC sampai berjam-jam, setengah jam. Tuqda fihi, yang ditunaikan fihi padanya al-hajah, qada'ul hajah, yang menunaikan hajat, buang air besar. Bihaitsu la yatabadaru dari sisi la yatabadaru, tidak cepat ditangkap, minhu urfan, darinya uraf, illal khariji, kecuali sesuatu yang keluar. Jadi begini, ghaid itu pada makna bahasanya adalah al-makanul mutmainnu, tuqda fihil hajah, yang ditunaikan di situ hajat. Jadi ghaid itu pada awalnya maknanya adalah tempat buang hajat. Kalau bahasa kita sekarang WC, water closet. Water closet itu kan water artinya air, closet itu airnya artinya keluar. Ya, air keluar. Ya, buang air. Nah, itu bahasa Indonesia jadi buang air. Kalau orang di hulu sungai menyebutnya jamban. Kalau jamban itu tidak disebut WC, karena jamban itu biasanya mengapung di atas sungai. Nah, itu tidak disebut WC. WC itu biasanya tempat tertutup, ini seperti ini WC, water closet. Nah, itu makna lughah. Ghaid itu maknanya adalah al-makanul mutmainnu tuqda fihil hajah. Nah, lalu kemudian di akhir dialihkan ke makna uraf, yakni ghaid itu adalah sesuatu yang keluar dari tubuh manusia. Ya, feces tadi bahasa apa itu? Inggris.
Bahasa apa itu? Bahasa ilmiah. Hah? Bahasa sains. Nah, di Quran disebutkan gimana ayatnya? Ghaib itu. Ada nggak di Quran ketemu kata ghaib? Siapa yang hafal ayatnya? Ghaib. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid. Nah, surah An-Nisa, surah perempuan ayat 43. Aw jaa ahadum minkum, atau telah datang di antara kalian minal ghaid aw lamastumun nisa, berkaitan tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, ghaid pada ayat itu dimaknai dengan haqiqah lughawiyah ataukah dimaknai majaz? Majaz. Ya, ini buang air. Entah nanti buang air kecil atau buang air besar, dia sama-sama membatalkan wudu. Hadasnya disebut hadas kecil. Jangan buang air besar disebut hadas besar, buang air kecil disebut hadas kecil. Ya. Kenapa kok dimaknai dengan makna majaz naql? Karena kalau dimaknai dengan makna haqiqah lughawiyah, masuk ke WC, ganti baju, apakah batal wudunya? Tidak. Masuk WC mencari inspirasi, na'udzubillah, apakah batal wudunya? Tidak. Jadi tidak semata datang dari tempat buang air, ya kan? Kalau dimaknai dengan makna haqiqah lughawiyah, semata masuk WC, dia mau sholat berarti wajib wudu. Kan auja'a ahadum minkum minal ghaid. Paham toh? Nah, itu contoh ayat Quran yang dimaknai dengan makna majaz. Namanya majaz naql, dialihkan. Sekali lagi, bukan semata masuk WC. Kalau semata masuk WC, ganti baju, mandi, kan mandi tidak membatalkan wudu kan, kecuali masuk zakar misalkan sambil mandi, nah, itu batal wudunya. Tapi kalau dia ada wudu, mandi kan nggak batal wudunya. Nah begitu ya, ini contoh. Selanjutnya wal majazu bil isti'arati. Majaz isti'arah. Isti'arah itu maknanya meminjam. Nanti dalam fikih ada bahasan tentang isti'arah, ya kan? Ada bahasan meminjam barang kawan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, jidaron. Apa arti jidar? Dinding. Lain baskom. Orang Banjar nyebut baskom apa? Jidar. Jadi jidar itu dinding. Yuridu ayyang qadda. Jidarnya itu ingin roboh. Ingin. Nah, ingin itu, yang namanya keinginan itu kan berdasarkan kesadaran. Betul tidak? Jam 10 malam antum ngantuk, maka antum ingin
tidur. Nah, sadar bahwa antum ngantuk dan sadar perlu istirahat, maka akhirnya antum ingin tidur. Berarti ingin itu didasari oleh kesadaran. Pertanyaannya, jidar punya kesadaran tidak? Tidak. Dinding tidak punya kesadaran. Jangankan dinding, AI saja. Tahu AI? Apa? Artificial Intelligence. Mesin dia. Miliaran otak manusia yang diposting ke internet, disedot, kemudian dijadikan satu basis data otak yang mengumpulkan informasi-informasi di internet tadi, jadilah AI. Dan itu bisa diimplan ke tubuh robot sehingga robot punya kecerdasan. Maka ada filmnya judulnya Ex Machina. Itu robot yang diinstal kecerdasan artifisial. Meskipun akhirnya di film itu si robot itu membunuh penciptanya sendiri. Maka di antara bahaya kecerdasan buatan itu bisa jadi dia nanti justru memusnahkan spesies manusia. Jadi dibuat oleh manusia tapi bisa jadi menghancurkan manusia. Dan di antara bahaya AI itu sekarang, kemarin beberapa waktu lalu tadi yang konsultasi, Ustadz, ini ada yang screenshot Al-Quran versi AI. Al-Quran versi AI. Jadi kalau Quran dulu menantang buat semisal Quran, fa'tu bimithli, datangkan semisal Quran, bahkan wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Itu sekarang sudah ada Quran versi AI. Di AI itu kita mau nanya apa aja dia bisa jawab. Satunya list, satunya programming. Nah, diadu sama AI itu bisa kalah untuk memprogram. Ada ahli catur dunia lomba sama robot kalah, padahal juara catur dunia. Ada atlet tenis meja ahli dia, juara internasional, tanding sama robot yang pakai kecerdasan artifisial, kalah. Bahkan tadi Quran bisa dibuat pakai AI. Nah, tapi ya buatan manusia, meskipun manusia dihimpun seluruh otaknya, kan sudah ditantang oleh Allah, wad'u syuhada'akum min dunillah. Kalau perlu berhimpun tuh manusia dan jin, gak akan sanggup. Memang lain hasilnya. Jadi ada tuh screenshot Al-Quran tanda kutip versi AI. Beda jauh. Ya, kalau yang paham bahasa Arab. Tapi kalau orang nggak paham itu hadis, dia bilang Quran, Quran dia bilang hadis. Betul tidak? Saya pernah baca dalam Quran, sekalinya dibaca hadis. Karena tidak paham. Makanya antum penting menghafal Quran itu. Penting belajar Quran supaya bisa membedakan ini Quran bukan Quran. Kalau Quran itu kan sastranya sangat indah. Paling sederhana misalkan surah Al-Fil saja. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Lam semua. Nah, AI nggak bisa dia. Qurannya itu sastranya rendah. Nah, itu ilmu balaghah. Terus yang kedua, ada kalimat yang itu nggak lazim. Kalau di Quran itu kan misalnya wallahu yuhibbul mutatahhirin, wallahu yuhibbul muhsinin. Apalagi? Wallahu yuhibbul apa? Sabirin. Terus wallahu la yuhibbul zalimin, wallahu la yuhibbul fasiqin, wallahu la yahdil qaumil kafirin. Itu semua isim fa'il. Tapi di Quran versi AI itu begini, wallahu yuhibbul adlin. Adl itu kan isim masdar, bukan isim fa'il.
Harusnya kalau AI-nya itu pinter, ternyata belum pinter AI-nya. Harusnya kan kalimatnya wallahu yuhibbul adilin. Nah itu contoh. Masih bagaimanapun tidak ada yang bisa menyerupai kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ada sekarang yang bisa membuat semisal Al-Quran, tapi tidak sama. Jadi tidak semisal. Laisa kamislihil Quran. Laisa kamitslil Quran. Tidak ada yang semisal Al-Quran. Khalas, kita cerita sedikit tadi itu ya, bahwa di dunia sana itu ngeri banget. Nah, saya ceritakan supaya antum tidak terlalu ketinggalan dunia luar, kan nggak pegang HP. Nah, ini supaya antum tahu. Jidara yuridu ayyang qadda ayyaskutu. Yang qadda maknanya la yaskutu, roboh. Surah apa ini? Al-Kahfi. Fasyubbiha mailuhu ila suquti bi iradati suquti allati hiya min sifatil hayyi dunal jamadi wal majazul mabniyu ala tashbihi yusamma isti'aratan. Fasyubbiha, dan diserupakan, tashbih, syabbah yusyabbihu tashbihan, ini binanya majhul, fasyubbiha, maka diserupakan mailuhu, kecondongannya, ya, condongnya jidar yang hendak roboh tadi itu, ilas sukut, menuju roboh. Kalau di Prancis itu ada apa, menara, itu Prancis ya, Paris Prancis, menara itu Eiffel. Kalau Eiffel tegak, yang miring Italia ya, menara Pisa. Nah, itu miring tapi nggak roboh-roboh. Bi iradatis sukutil lati, dengan keinginan, iradah tadi, yuridu kan, arada yuridu iradatan, bi iradatis sukut, keinginan untuk roboh, allati hiya min sifatil hayyi, padahal iradatus sukut itu adalah sifatnya makhluk hidup, dunal jamad, bukan benda mati. Dinding itu, jidar itu kan benda mati. Nggak ada ceritanya baskom pengen pecah, itu kan nggak ada. Yang ada adalah manusia pengen memecahkan baskom. Wal majazul mabni, dan majaz yang dibangun ala tashbih, dengan penyerupaan seperti ini, yusamma isti'aratan, dinamakan majaz isti'arah. Apa tadi mana isti'arah? Minjam. Jadi istilah yang digunakan untuk makhluk hidup dipinjam untuk benda mati. Bahasa Indonesia ada juga begitu. Nyiur, melambai-lambai, ya kan? Bisa lah mendengar puisi itu atau lagu itu, ada kan? Nyiur, melambai. Angin membelai, pernah dengar itu? Angin membelai apa? Membelai pipiku misalnya. Dingin malam memeluk tubuhku, wah saking dinginnya. Masa dingin bisa memeluk? Itu kan sifat untuk manusia. Si jago merah melalap lalapan. Si jago merah melahap bangunan. Jago merah itu apa? Api. Masa api bisa melahap? Nah, itu istilah untuk makhluk hidup tapi digunakan untuk benda mati. Ya. Hayyi dunal jamad tadi kalimatnya. Baik. Selanjutnya, nanti kita perjelas, ini inti-intinya saja ya. Nanti kita perdalam lagi nanti ketika bahasan selanjutnya.
Yang penting antum kenal dulu lah. Ada hakikoh, ada majaz. Ada 3 hakikoh yang dikenalkan, yakni hakikoh lughawiyah, hakikoh syariah, dan hakikoh urfiyah. Lalu ada berapa tadi majaz? Ada 4 ya majaz. Ziyadah, majaz naql, majaz nuqsan, naql, dan isti'ar. Nah, sebagian itu. Nanti macam-macam, ada diddiyah, ada majaz diddiyah. Apa majaz diddiyah? Mengatakan sesuatu tapi yang dimaksud adalah sesuatu sebaliknya. Anaknya naik pohon, sekalian aja nak ke pucuk, kada usah turun-turun. Maksudnya apa? Turun. Main jadi luar situ, karena mama timbai bantal guling lawan tilam. Maksudnya apa? Segera masuk. Ngomong sesuatu tapi maksudnya sebaliknya. Di Quran ada fabasyirhum bi'adzabin alim. Fabasyir itu artinya apa? Berikanlah kabar gembira. Maknanya fabasyirhum, kalimatnya fabasyirhum, berikanlah kabar gembira. Tapi kok bi'adzabin alim? Itu namanya majaz diddiyah. Tidak ada kabar gembira kok berupa azab. Paham? Paham Tom? Nah, itu namanya majaz diddiyah. Jadi sebenarnya lughah itu ada irisan bahasa apa sajalah. Bahasa Indonesia ya ada kaidah-kaidah begitu, bahasa Arab juga ada kaidah begitu. Itulah bahasa. Jadi ada irisan, ada kesamaan. Baik, kita masuk sekarang ke al-amr, bahasan mengenai perintah. Dan ini termasuk materi yang penting kata Syekh Fauzan dalam kitabnya Syarah Waraqat fi Ushulil Fiqh, karena bicara usul fikih itu bicara hukum. Hukum itu bicara perintah dan larangan. Nah, maka di antara bahasan penting dalam usul fikih itu adalah memahami makna amr wan nahyu. Wal amru, perintah, istid'aul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi. Amr itu adalah istid'a, bermakna tolak, tuntutan. Tuntutan untuk apa? Tuntutan untuk melakukan, istid'aul fi'li. Maka menurut para ulama, hukum asal perintah itu adalah lil wujub nanti. Perintah itu bermakna wajib, karena tolabul fi'li, tuntutan untuk melakukan perbuatan. Ini menurut satu pendapat ya. Pendapat lain, amr itu semata tolabul fi'li, tuntutan untuk melakukan. Nah, nanti tolab itu ada 2. Ada tolab jazim, ada tolab ghairu jazim. Jadi kalau tolabnya jazim, maka hukumnya menjadi wajib. Kalau tolabnya ghairu jazim, maka hukumnya menjadi apa? Tolabul fi'li kok ada yang haram? Masa dituntut untuk melakukan keharaman? Sunnah ya. Jadi tolab itu nanti ada 2 lagi, tolab jazim dan tolab ghairu jazim. Nah, amr itu menurut pendapat kedua itu semata tolabul fi'li, tuntutan untuk melakukan perbuatan. Tentang status perbuatannya apa tergantung jenis tolabnya. Kalau tolabnya jazim maka hukumnya wajib. Kalau tolabnya ghairu jazim maka hukumnya sunnah atau nadab. Bil qauli, dengan ucapan. Maka yang disebut perintah itu adalah dengan ucapan. Tidak disebut perintah dalam ilmu usul fikih ya, tidak disebut amr kalau bil isyarah. Misalkan ini ada handphone, ada saramonic,
Ustadz kada bepandir, menyurung den aja. Nah itu bukan amr, karena hanya dengan isyarat. Jadi kalau mau diperintah, menjadi perintah, pasangkan di situ. Nah itu menjadi amr. Cuma masalahnya al-aqilu yakfi bil isyarah. Orang cerdas itu cukup dengan isyarat. Disuruh ini, nah sudah, nah ada assalamualaikum. Kalau selagi ustadznya pandir, pasang berarti kan. Nah, tapi itu bukan perintah. Yang namanya perintah itu harus dengan bil qaul. Mimman huwa dunahu, terhadap orang yang ada di bawahnya secara derajat atau posisi. Itu terhadap orang yang di bawahnya. Guru terhadap murid, majikan terhadap bawahan, karyawan, presiden terhadap menterinya, pejabat terhadap rakyatnya, rasul terhadap umatnya, Allah terhadap hambanya. Nah itu disebut dengan mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Nah di sini disebut dalam mazhab Syafi'i yang namanya amr itu hukum asalnya adalah wajib. Jadi harus paham untuk dalam mazhab Syafi'i setiap amr itu hukum asalnya adalah wajib. Dia tidak bermakna sunnah atau tidak bermakna mubah sebelum ada qarinah. Kalau pendapat kedua tadi ada amr, itu tidak dihukumi dulu ini wajib atau tidak. Kalau ada amr itu dihukumi dulu sebagai thalabul fi'li, tuntutan untuk melakukan. Tentang apa hukumnya tergantung jenis thalabnya. Kalau thalabnya jazim maka wajib, kalau thalabnya ghairu jazim maka sunnah. Nah, ada khilaf di situ. Fa in kanal istid'anu minal musawi, fa in kana, dan jika istid'a'u ya tuntutan itu minal musawi dari orang yang setara, kawan dengan kawan, Zaki dengan Amin misalnya, maka itu tidak disebut amr tapi summiya iltimasan. Iltimas dari kata iltamasa, yaltamisu iltimasan. Nah, nanti di rumah diharokati ya, disiapkan supaya ilmu sorobnya itu tatbik gitu, diterapkan. Ini kira-kira apa ini ya? Ada alif setelah mim, ada alif setelah sin. Oh ini berarti dibaca san. Kalau san ini berarti isim, nggak mungkin fiil, nggak mungkin dibaca iltamasa karena nggak ada wazan ifta'ala, itu nggak ada, yang ada ifta'ala. Oh berarti ini isim apa ya? Oh masdar, berarti ini iltamasa yaltamisu iltimasan. Nah gitu, dipikirkan, direnungkan, ilmunya diamalkan. Sudah belajar ilmu sorob. Nah baru dicari ke kamus iltamasa, cari iltamasa. Berarti huruf aslinya apa ini ya? Lam, mim, sin. Nah, cari. Kan gitu ya. Kan huruf alif di depan itu huruf mazid. Alif setelah mim itu taknya juga mazid, kan ifta'ala. Kan ifta'ala. Nah begitu ilmunya itu diamalkan. Jadi huruf demi huruf, kata demi kata itu antum merenungkan. Harus mikir, kalau nggak mikir ya nanti nggak tatbik ilmunya. Harus panas kepala. Harus sampai panas. Jadi kalau setara itu tidak disebut perintah tapi iltimas. Apa iltimas? Permintaan. Jadi bahasanya jangan menginstruksi.
Hafiz misalkan. Lawan Alfun. Fun, minta tolong Pak ambilkan banyu. Ah kan gitu bahasanya. Bukan, Fun ambilkan banyu. Itu bahasa perintah. Yalah. Jadi kalimat yang digunakan tolong. Wa minal a'la summiya so'alan. Kalau terhadap orang yang lebih tinggi, a'la dinamakan soalan, permohonan. Ustadz mohon berkenan pian menjadi pemateri maulid di masjid kami. Kalimatnya permohonan. Ustadz mohon berkenan untuk menjelaskan kalimat ini. Nah gitu. Jadi harus paham posisi sehingga antum bisa memilih diksi. Paham posisi supaya bisa memilih diksi sekaligus intonasi. Ini lawan Ustadz tolong jelaskan ini. Tolongnya udah pas, tapi kalimatnya diksinya tidak tepat. Jadi harus paham posisi supaya bisa memilih diksi dan intonasi. Bahasanya rendahkan kalau terhadap guru kan. Wala tarfa'u aswatakum indan nabi. Nah, jadi apa tadi? Kalau dari yang tinggi ke rendah disebut amar. Kalau yang setara disebut iltimas. Kalau terhadap yang lebih tinggi disebut soalan atau doaan, permohonan. Kalau secara lughah ya amr semua. Minta kepada Allah ya amr juga. Masuk kita merintah ke Allah. Rabbi zidni ilman. Zid itu kan fi'il amr. Tapi dia tidak bermakna amr. Tapi bermakna soalan atau doaan. Itu ada nanti di Mukhtasar Jiddan. Bedanya bahasan itu. Makanya ini kalau dilengkapi dengan bahasa Arab cocok. Kepada Allah ya kita Allahumma anzilir rahmata, turunkan, itu meminta kepada Allah. Maka bahasanya pun direndahkan. Ya, jangan merintah Allah. Lu siapa merintah saya, kata Allah. Wa illam yakun ala sabilil wujubi. Dan jika tidak, wa in lam, dan jika tidak, wa in lam yakun ala sabilil wujub, tidak wajib bi zuwiza, yakni boleh atarku ditinggalkan, bi juwiza diperbolehkan meninggalkan, fa zahiruhu maka zahirnya annahu permintaan itu laisa bi amrin, itu bukan perintah. Ai fil haqiqah, yaitu secara haqiqah. Jadi kalau boleh ditinggalkan berarti itu bukan perintah. Karena konsekuensi dari al-amru lil wujub tadi, perintah itu maknanya wajib. Kalau ternyata ada pilihan antara boleh mengerjakan dan boleh tidak mengerjakan, itu berarti bukan wajib. Wasighatud dalatu alaihi, dan sighah redaksi ad-dalu yang menunjukkan alaihi atas perintah, if'al. Bacanya if'al. Karena kalau ain fi'ilnya itu fathah, maka hamzah depannya itu kasroh. Kalau ain fi'ilnya kasroh, hamzah depannya juga kasroh. Kalau ain fi'ilnya dhammah, maka hamzah di depannya itu dhammah. Itu aja rumusnya, uf'ul, if'al, if'il. Jadi dilihat ain fi'ilnya. Kalau ain fi'ilnya fathah, maka hamzahnya kasroh.
Kalau ain fi'ilnya kasrah maka kasrah. Kalau ain fi'ilnya dhammah, dhammah. Itu perhatikan mushaf, jangan tidak diperhatikan. Nanti di Quran itu ada kalimat uqtul misalkan. Nah, di depan. Nah, kalau enggak belajar bahasa Arab terbaca iqtul, tawakan orang. Atau terbaca aktul. Itu di Quran itu. Pas baca Quran paling depan ya. Kalau dia di tengah enak tinggal nyambung dari depan. Tapi kalau dia paling depan setelah waqaf kan bingung itu. Coba nanti baca di Quran itu ada. Dibaca iktul kah? Dibaca aktul kah? Dibaca uktul kah? Yang benar uktul. Maka berarti menjadi imam itu juga harus paham lughah, paham bahasa Arab. Kalau nggak paham bahasa Arab nanti salah baca. Ya oke ya. An'amtata aja sudah salah. An'amta, jangan terbaca an'amtata misalkan. Terdobel taknya. Jadi tidak sah nanti kalau bacaan Fatihahnya salah. An'amta alaihim. Nah, nahwu juga semisal if'al, idrib. Jadi if'al itu contoh saja. Nah, itu idrib. Kenapa dibaca idrib? Karena ain fi'ilnya kasrah. Ra itu ain fi'il, idrib, pukullah. Wa akrim, muliakanlah. Akrim itu dibaca akrim karena dia ikut wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Bahwa muf'ilun wa zaka muf'alun. Terus af'il akrim. Dia rubai mujarrad atau mazid? Rubai mazid. Dan ini satu-satunya wazan yang huruf pertamanya itu ada alif hamzahnya. Jadi kalau ada alif hamzahnya di depan itu pasti itu wazan af'ala. Cuman satu dia, af'ala. Af'ala yuf'ilu. Makanya coba lihat, beda dengan idrib atau if'al. Idrib enggak ada hamzahnya, if'al enggak ada hamzahnya. Tapi kalau af'ala itu ada hamzahnya. Ini faedah. Antum kelewat ini nanti enggak paham ya. Kelewat ini faedah penting. Ya, satu huruf sangat menentukan. Jadi bacanya akrim. Washrab. Jadi bacanya diwasol washrab. Orang Arab saja sikol kalau di kotok. Antum mengkotok wa ishrab. Orang Arab tuh sikol. Masa orang non Arab merasa tidak sikol dengan mengkotok? Lebih hebat dari orang Arab berarti. Paham maksudnya? Jadi yang lebih afsah itu bacanya washrab, bukan wa ishrab. Kalau dibaca wa ishrab itu orang Arab tuh misikol, berat dia. Kok kita malah memilih yang berat? Dikasih yang mudah, milih yang berat. Bacanya washrab. Ya, asalnya wa ishrab. Nah, tapi karena wasal jadi washrab. Tapi kalau akrim enggak boleh antum bacanya wakrim. Harus wa akrim. Karena hamzahnya itu hamzah qata'. Ya. Jadi sama dengan doa itu doa setelah Jumatan. Aghnina bihalalika an haramika. Aghnina dari kata aghna, kayakan. Aghnina. Jadi jangan dibaca waghnina. Ya, kecuali dia ikut wazan ghana yaghni. Kalau wazannya aghna ya aghnina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi. Terus
Wa zayyinna bil hilmi wa akrimna apa? Bit taqwa. Jadi bukan wa krimna tapi wa akrimna. Itu kalau salah sehuruf gitu di hadapan ahli nahu gugur dah derajat kita. Satu huruf enggak hati-hati gugur derajatnya di hadapan ahli nahu. Jadi satu huruf pun harus hati-hati. Jadi bacanya wa akrim. Sama dengan khutbah. Ini kadang-kadang yang kalau nggak belajar bahasa Arab itu begitu. Ya, cuman mendengar atau membaca tapi membacanya nggak teliti. Khutbah itu, setelah khutbah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah wa aqulu qouli hadza wa astaghfir. Harus ada wa astaghfir. Kan saya minta. Hamzahnya itu kan hamzah mudhari'ah. Ya berarti harus dimunculkan. Baik, itu ya. Sedikit. Intinya harus teliti belajar. Jangan ngantuk. Wahia indal itlaqi wa tajarrudi anil qarinati. Wahia. Tapi begini dulu ya, sebelum ke sana. Ini contoh saja. Mu'allif atau musannif itu hanya menyebutkan beberapa contoh sighah amr, yakni if'al, lalu disyarah idrib, akrim, bashrab. Tapi sebenarnya sighah amr itu bukan cuman itu. Nanti kalau belajar lebih lanjut. Fi'il mudhari pun jika ada lamul amr itu bisa yufidul amr, yufidul talab. Misalkan wal yadrib, nah untuk perempuan, wal yadrib bi khumuri hinna. Wal yadrib lamnya lam amr sesudahnya fiilnya fiil apa? Fiil mudhari. Jadi meskipun dia fiil mudhari tapi berfaedah amr. Kenapa? Karena ada lam amrnya. Jadi wal yadrib bi khumurihinna ala juyubihinna. Wal takum minkum ummatun. Nah, lamnya itu lam amr. Takun fiilnya fiil mudhari. Jadi meskipun dia fiil mudhari tapi ada lam amr, maka dia berfaedah amr. Jadi antum harus paham tidak selalu amr itu dalam bentuk sighah fi'il amr. Susunan kalimat alaikum itu juga bisa berfaedah amr. Hadis Nabi, alaikum bisunnati. Ya kan? Apa maknanya alaikum bisunnati? Ai iltazim. Iltazama yaltazimu iltizaman fahuwa multazimun wa dzaka multazamun iltazim. Yani iltazim bisunnati. Jadi alaikum dengan redaksi alaikum itu berfaedah amr. Isim makna amr itu juga berfaedah amr. Soh, ya kalau ini larangannya, soh berhenti. Atau ginilah yang lain. Tapi ini bukan amr dalam arti amr, tapi doa. Amin. Amin itu isim apa fi'il? Amin. Isim. Tapi isim yang berfaedah doa. Makna amin itu adalah istajib. Nah, istajib doa. Nah, istajib itu fi'il amr dari kata istajaba yastajibu istijabatan fahuwa mustajibun wa dzaka mustajabun. Makanya doa mustajab, doa yang dijawab. Istajib. Jadi amin itu maknanya lah istajib.
Jadi isim tapi bermakna fi'il. Jadi tidak hanya ini, tapi semua makna yang berfaedah amr itu termasuk amr. Baik, kita lanjut sedikit. Wa indal itlaqi, wahia indal itlaqi, dan wahia dan sighah. Indal itlaq, ketika dimutlakan, wa tajarrudi anil qarinati, dan terbebas dari qarinah. Qarinah itu indikasi, alamat, tanda. Bebas dari qarinah itu ini tidak ada qarinahnya. As-sarifati, yang mengalihkan, an talibil fi'li, dari tuntutan melakukan perbuatan, tuhmalu alaihi, maka diemban atasnya atau diarahkan atasnya. Atasnya itu maksudnya atas wajib. Jadi setiap perintah dalam bentuk mutlak tidak ada qarinah, maka maksudnya itu adalah wajib. Ai alal wujubi. Jadi alaihi itu maksudnya ai alal wujubi. Itu wajib. Ini menurut usul fikih mazhab Syafi'i. Jadi al-amru lil wujub atau al-aslu fil amri lil wujub. Jadi kaidahnya dalam mazhab Syafi'i, al-aslu tadi, al-aslu fil amri lil wujub. Lil wujub. Al-aslu fil amri lil wujubi. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Ya, sebenarnya bukan hanya mazhab Syafi'i tapi mazhab jumhur. Baik, nulisnya nanti biar cepat. Nahu aqimus sholata, contohnya tegakkanlah salat. Nah, di sini perintah, yakni kata aqimu. Dari kata apa aqimu? Aqama. Terus yuqimu iqamatan, fahuwa muqimun wa dzaka muqamun. Terus aqim. Karena ini jamak menjadi aqimu, tegakkanlah sholat. Ini fi'il amr dan dia mutlak, itlaq. Tidak ada qarinah yang mengalihkan ke makna sunnah atau mubah. Maka berarti perintah ini tuhmalu alal wajib. Karena kaidahnya al aslu fil amri lil wujub. Sedikit lagi. Illa madallad dalilu ala annal murada minhun nadbu awil ibahatu. Illa ma, kecuali sighat yang dalil menunjukkan ala annal murada, bahwasanya maksud minhu dari sighah itu an-nadbu, sunnah, awil ibahatu, atau mubah. Fayuhmalu alaihi, maka diarahkan maknanya alaihi ay ala nadbi awil ibahati, yakni mubah, sunnah ataukah mubah. Mithalun nadbi, contoh yang sunnah. Fakatibuhum in alimtum fihim khairan, surah Al-Maidah. Dan apabila kamu telah menyelesaikan, dan buatlah kontrak, fakatibuhum, dan catatlah oleh kalian terhadap mereka, in alimtum, jika kalian mengetahui, fihim, pada diri mereka itu, khairan, ya, kebaikan, jadi dapat dipercaya. Jadi kalau tidak pakai jaminan, dicatat barang. Nah, tapi nanti ringkasnya nanti kita urai pertemuan selanjutnya. Ini hukumnya sunnah. Jadi mencatat kontrak, mencatat akad itu tidak wajib.
Tapi sunnah. Nanti kenapa menjadi sunnah? Karena ada yang mengalihkannya. Nah, tadi kan illa madallad dalilu ala annal murada minhun nadbu, yaitu yang sorif tadi itu, yang mengalihkan. Wa mithalul ibahati, dan contoh yang mubah, wa idza halaltum, dan jika kalian telah bertahallul, ya telah selesai ibadah umroh atau haji, fasqadu, maka berburulah. Ini hukumnya mubah, berburu. Artinya boleh berburu, boleh pula tidak berburu. Padahal sighahnya sighah amr, yakni fasqadu. Fasqadu itu perintah. Perintah untuk berburu. Tapi kok kenapa menjadi mubah? Karena ada qarinah yang mengalihkan dari makna asalnya, yaitu wajib. Apa qarinahnya? Waktu berhaji boleh tidak berburu? Tidak boleh. Waktu umrah boleh tidak berburu? Tidak boleh. Jadi karena ada larangan sebelumnya, kemudian dibolehkan, itu di antara pendapat para ahli usul itu hukumnya mubah. Jadi al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Apa tadi kaidahnya? Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Perintah setelah larangan itu berfaedah hukum mubah. Nanti banyak itu aplikasinya. Jual beli waktu Jumatan boleh tidak? Selesai Jumatan disuruh jual beli kan? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaran di muka bumi, carilah di antara karunia Allah. Disuruh jualan. Ini perintah fantashiru. Padahal waktu Jumatan dilarang. Nah, kalau menurut kaidah al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah, berarti berjual beli setelah Jumatan hukumnya mubah. Nah, masih banyak lagi contohnya. Tapi ringkasnya demikian, waktu kita ya. Waqad ajma'u ala adami wujubil kitabati wastiyadi, dan sungguh para ulama itu telah ijma', telah sepakat ala adami wujubil kitabah, tentang tidak wajibnya mencatat, dan istiyad, dan berburu. Padahal tadi lafaznya, perhatikan, katibuhum. Lihat, katibuhum itu fi'il amr, dari kata apa yuk? Mudhari madhinya apa? Apa fi'il madhinya? Kataba, terus yukatibu, terus fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan wa fi'alan. Iya Pak. Kataba yukatibu mukatabatan au kitaban fahuwa mukatibun wa dzaka mukatabun, terus katib fa'il. Nah, katibu perintah mencatat. Amr tapi dialihkan maknanya, maka hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya mubah sih. Baru dijelaskan, baru dibaca. Hukumnya sunnah. Enggak fokus. Udah hendak istirahat aja nih. Ngantuk. Dialihkan, padahal makna asal perintah adalah nah, kaidahnya al-aslu fil amri lil wujub. Dialihkan maknanya karena ada qarinah menjadi sunnah. Nah, ayat satunya tadi wa idza halaltum fastadu. Fastadu itu juga termasuk fi'il apa? Fi'il amar. Nah, nanti cari di asrama ini madhinya apa, mudhari'nya apa. Baik, demikian. Hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.